Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kelompok kami akan menjelaskan cara mengerjakan soal-soal yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama, nomor 1. Buatlah sebuah program untuk mengkonversi suatu list menjadi set dan output selisih banyaknya anggota dari list tadi dengan set. Elemen list adalah inputan dari user. Untuk masukannya terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat n yang menyatakan banyaknya elemen list. N baris berikutnya adalah elemen-elemen yang akan disimpan dalam list. Keluaran adalah selisih banyaknya anggota antara list dengan set. Untuk inputannya, pertama kita masukkan input n sama dengan integer input. Untuk inisiasi, saya masukkan L sama dengan kurung siku. Lalu kita inputkan ke dalam baris berikutnya, for i in range n, nilai sama dengan integer input. Masukkan L dot append nilai. Lalu kita buat set dari list dengan S sama dengan set L. Untuk outputnya, kita masukkan print dalam kurung len L min len S. Oke, nomor selanjutnya, di sini kita disuruh membuat program menggunakan tipe data tuple, yang dimana variabel terdiri dari dua baris. Yang baris pertama yaitu elemen tuple, yang kedua dibilangan pula x. Nanti keluarannya berupa perhitungan banyaknya elemen tuple yang habis dibagi dengan x. Oke, pertama di sini kita membuat variabel yang berisi inputan user, yang dimana user ke dalam list, dimana list tersebut akan diubah menjadi tuple yang ada dalam variabel data. Oke, selanjutnya kita menginput bilangan bulat x. Karena inputnya berupa bilangan bulat, maka kita menggunakan integer, pakai integer input. Selanjutnya kita membuat variabel pembagi, yang dimana x ini akan mengambil inputan user juga. Selain itu, kita membuat variabel di mana yang digunakan untuk menghitung elemen tuple yang habis dibagi x, yang habis dibagi x, yang kita membuat menjadi set menjadi 0. Kenapa kita men-set menjadi 0? Karena nanti digunakan if statement, yang dimana if dia habis dibagi x, maka variabel akan bertambah 1. Selanjutnya outputnya kita print jumlah. Nomor 3, sebuah tabel menyimpan data lembur karyawan dengan kolom 1 adalah nama, dan kolom 2 hingga seterusnya adalah jam lembur selama 1 minggu terakhir, 5 hari kerja. Buatlah program untuk menjumlahkan jam lembur yang dimiliki setiap karyawan dan menyimpan nilainya di kolom akhir. Masukkan beberapa baris. Pertama adalah banyaknya karyawan dalam bilangan bulat n. Setelah itu diikuti sebanyak n baris yang berisi data, nama, dan jam lembur dari masing-masing karyawan. Keluaran berupa tabel yang sama dengan tambahan satu kolom di akhir yang menyatakan total jam lembur karyawan tersebut. Di sini untuk yang tidak terlihat itu saya masukkan inputannya dan masukkan inisiasi berupa jumlah lembur dengan kurung seperti di screen ini. Lalu kita masukkan button loop for i in range baris, kita masukkan input split. Lalu kita masukkan value dari kolom kedua sampai terakhir, yaitu jumlah underscore lembur, kurung siku nama, sama dengan integer lembur, for lembur in baris, kurung siku 1.2. Setelah itu kita tinggal menghitung jumlah total jam lemburnya dengan for K1, V1 in jumlah lembur, titik item. Di bawahnya kita masukkan jumlah underscore lembur, kurung siku K1, append sum V1. Lalu tinggal kita cetak sesuai inputan yang ada di atas, di bawah ini. Kemudian selanjutnya nomor 4, sebuah dictionary digunakan untuk menyimpan data video klip, di mana key adalah judul video klip dan value-nya adalah durasi video. Buatlah program untuk menampilkan video klip dengan durasi putar lama dan tersingkat. Masukan terdiri dari beberapa baris, di mana baris pertama adalah banyaknya video klip dalam bilangan bulat, dan baris-baris selanjutnya secara berturut-turut adalah judul video klip dalam string dan durasi putar dalam bilangan bulat. Keluarannya berupa pencetakan daftar video klip dan pencetakan video klip dengan durasi terlama dan tersingkat. Kita masukkan input dulu n sama dengan input, kemudian buat directory dari inputnya itu video underscore clip kurung pelawar for i in range sama dengan title sama dengan input,
durasi sama dengan int input, kemudian video clip kurung siku title sama dengan durasi. Kemudian kita mencetak dictionary-nya 4K in video underscore clip, print K, video underscore clip kurung siku K. Kemudian karena kita ingin mencetak video tadi yang durasi terlama, kita menggunakan function max dulu ya. Max sama dengan max video underscore clip, sama dengan video underscore clip .get. Kemudian langsung selanjutnya di langkah-langkah itu yang di share screen, kemudian di print. Setelahnya kita mencetak video yang tersingkat. Nah, itu langkah-langkahnya itu yang di share screen, kemudian langsung di print yang di akhir share screen itu. Oke, nomor 5, buatlah sebuah fungsi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi memiliki dua parameter, yaitu n sebagai bilangan bulat dan sebuah string text. Fungsi mengembalikan sebuah list yang berisi daftar kata pada string text yang memiliki panjang karakter lebih dari n. Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah bilangan bulat n. Baris kedua adalah sebuah string text kalimat keluaran adalah list kata-kata dengan panjang karakter lebih dari n. Inputannya yang pertama tuh ada integer, yang kedua itu string, dan resultnya itu menggunakan split. Nah, jadi yang cara pertama tuh kita membuat sebuah fungsi cetak kata yang berisi a dan kata. Terus kita membuat list kosong di word ini len sama dengan listnya kosong. Terus gunakan fungsi split untuk memisahkan setiap kata dalam teks. Teksnya di split. Terus cek setiap kata dalam teks. Apabila len kata lebih dari n, maka tambahkan ke dalam list. Jadi membuat perulangan for x in text. Jika len x lebih dari n, word len di event x. Terus kita return word len. Terus menerima inputan dua buah nilai sesuai parameter. n-nya sama dengan di input integer, terus string jadi input, terus panggil fungsi cetak kata. Kita print cetak kata sama n dan string. Untuk nomor 6, buatlah sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Program menerima input sebuah bilangan asli n. N inputan berikutnya berisi sebuah string s bisa mengandung spasi. Untuk s yang ke i dengan i adalah bilangan ganjil, program akan mengubah semua karakter s menjadi huruf non kapital dan mengoutputkannya. Untuk s yang ke i dengan i adalah bilangan genap, program akan mengubah sebuah karakter s menjadi huruf kapital dan mengoutputkannya. Di sini tinggal kita masukkan ke input n integer input. Untuk i dalam range stringnya kita masukkan input. Jika i habis bagi 2, maka print string lower. Jika tidak, maka print string upper. Nomor 7, program meminta input sebuah string mengandung spasi. Kemudian program menerima input berupa dua buah bilangan asli A dan B yang dipisahkan dengan spasi. Program mengoutputkan potongan string dari S dari karakter ke A sampai karakter ke B, inklusif. Untuk codingnya, nah kita menerima inputan string, yaitu dengan menggunakan input. Terus kita menerima dua bilangan bulat, yaitu A dan B, menggunakan integer input dan integer input. Lalu kita mencetak substring karakter A sampai karakter B. Karena kalau kita mencetak substringnya itu kita langsung tulis A, itu nanti dia akan mengoutputkan setelahnya. Jadi kita harus meminus satukan. Jadi print S A -1 lalu titik 2 B. Selanjutnya nomor 8. Buatlah sebuah fungsi yang mengecek apakah suatu string adalah palindrom atau bukan palindrom. Program akan meminta input sebuah string S, bisa mengandung spasi.
Program akan mengecek apakah S adalah sebuah string palindrom atau bukan. Program akan mengeluarkan palindrom jika S adalah string palindrom atau bukan palindrom jika sebaliknya. Lalu untuk codingannya, yang pertama kita definisikan fungsi palindrom dulu. Yang pertama-tama kita harus inisialisasi suatu string kosong. Kita di sini pakainya result. Terus kita melakukan penelusuran untuk setiap karakter pada string. Kita pakai looping for C in X. Terus susun secara terbalik dengan operasi concatenate. Itu kita pakai result sama dengan C plus result. Nanti dia akan mengambil karakter string satu persatu dan dimasukkan kepada string kosong. Lalu kita cek apakah dia palindrom atau bukan itu dengan if result sama dengan X, maka dia akan nge-return palindrom. Lalu jika sebaliknya, maka dia akan return bukan palindrom. Lalu kita masukkan sebuah inputan berupa string, yaitu dengan input, terus kita panggil fungsi palindromnya dengan print palindrom S. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat program input dua variabel tipe casting data string. Kemudian kita akan mengoutputkan mirip apabila jika menghapus sisi kedua string ekspresi, string pertama dan kedua menjadi true atau bukan tidak mirip jika sebaliknya. Oke, ngodingnya. Pertama kita membuat dua variabel, yaitu string pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan mengganti dengan built-in function replace, yaitu dengan mengganti dengan string kosong. Selanjutnya kita akan mengecek bahwa string itu mirip atau tidak. Jika mirip, maka kita akan print mirip, dan sebaliknya jika tidak mirip, kita akan print tidak mirip. Oke, buat yang nomor 10, buatlah program yang menerima masukan berupa string teks dari keyboard dan menampilkannya. Jumlah huruf besar dalam string, jumlah huruf kecil dalam string, jumlah digit dalam string, jumlah karakter spasi dalam string. Ya, langsung aja cara penyelesaiannya. Ya, di sini kita input dulu teks sama dengan string input, inisialisasi nilai low, upper, digit, dan space masing-masing jadikan 0. Terus cek setiap karakter pada teks. Di sini membuat perulangan dalam perulangan. Di sini for ch in text. Jika huruf besar maka increment nilai upper. If ch is upper, jadi di increment 1. Jadi setiap ada huruf besar ditambahin 1. Dan juga lower juga sama, setiap ada huruf kecil ditambahin 1, digit juga sama, jadi setiap digit tambahin 1, spasi juga sama, di increment 1. Jadi printnya atau outputnya ya di ini dulu, di scroll ke bawah. Outputnya print jumlah huruf besar pada teks upper, print juga jumlah kecilnya di print juga lower, terus digitnya juga di print juga, digit ke bawah ada di scroll. Oh udah nggak bisa. Buat PDF jadi, nggak bisa. Oh yaudah. Jadi intinya tinggal di print aja, spasi juga sama di print. Udah. Oke, yang terakhir nomor 11, kita buatlah fungsi untuk menghitung jumlah string yang memiliki panjang lebih dari 1, dan karakter pertama sama dengan karakter terakhir, sama dari string tersebut. Masukan merupakan sebuah string, boleh mengandung spasi. Keluarannya adalah jumlah string pada kalimat yang memiliki panjang lebih dari 1 dan karakter pertama dan terakhirnya sama. Langsung aja di codingannya kita buat fungsi dulu. Def match underscore words text ctrl sama dengan 0. Kemudian kita gunakan fungsi split untuk memisahkan setiap string dari teks. Word sama dengan teks dot split kurung kutip 2 itu ada spasinya tapi. Kemudian kita cek setiap kata pada list wordnya. For i in word, if len i lebih besar 1, ni
kurung kurung kotak 0 sama dengan I kurung kotak min 1 CTRL terus sama dengan 1 return CTRL. Kemudian kita masukkan inputannya teks dengan input. Terus yang terakhir kita panggil fungsi tadi yang udah dibikin match_word. Jadi print match_word text. Gitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.